Perkenalkan, nama saya Izu Rahma Putri, NIM 274. Dalam bab ini, kita akan berfokus untuk mempelajari berbagai fase dari audit. Pada tahap penilaian dan pelaporan, auditor perlu memahami kliennya terlebih dahulu, agar dapat membuat perencanaan audit. Perencanaan audit perlu dilakukan auditor untuk mengetahui resiko yang akan datang. Tahapan audit. Pada slide ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yakni tahap penilaian risiko, yang kedua tahap respon risiko, dan yang ketiga tahap laporan audit. Yang pertama tahap penilaian risiko. Untuk menilai risiko dari kesalahan penyajian material, auditor perlu memahami tentang entitas dan lingkungannya terlebih dahulu. Dan yang paling penting, auditor perlu memahami tentang sistem pengendalian atau sistem kontrol internal klien mereka terlebih dahulu, agar mereka dapat mempertimbangkan dampak ke depannya bagi teknologi informasinya. Kemudian, setelah mempertimbangkan beberapa hal, auditor akan melakukan berbagai prosedur agar dapat menentukan perhatian utama mereka kepada transaksi yang paling beresiko salah saji. Auditor akan melakukan evaluasi pada resiko salah saji untuk menghindari kecurangan dalam audit. Tahap kedua, yakni tahap respon resiko. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian lebih rinci terhadap pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Dalam tahap uji pengendalian, auditor akan menggunakan sistem internal dari klien mereka sendiri. Untuk pengujian transaksi dan saldo akun, auditor akan menggunakan pengujian substantif rinci. Pada tahap ketiga yakni tahap pelaporan audit. Pada tahap ini, auditor akan memberikan opini atau kesimpulan berdasarkan bukti yang telah mereka kumpulkan, yakni tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Isi dari kesimpulan atau opininya yakni menjelaskan resiko yang akan dihadapi klien mereka tentang sistem kontrol internal mereka, transaksi, dan saldo akun mereka. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mendapatkan pemahaman klien. Tujuan dari prosedur ini yakni untuk menilai resiko dalam laporan keuangan, apakah laporan tersebut terdapat salah saji yang disebabkan oleh sifat bisnis klien, industri klien beroperasi, tingkat persaingan industri, pelanggan, dan pemasok. Untuk mendapatkan pemahaman tentang klien, auditor perlu mempertimbangkan beberapa masalah. Yang pertama yakni pada tingkat entitas. Untuk mendapatkan pengetahuan ini, auditor perlu melakukan wawancara kepada karyawan atau personel klien. Pada penilaian tingkat ini, auditor akan menjadi lebih kuat dalam menilai resiko dan akun laporan keuangan. Dalam pemahaman tingkat ini, auditor akan mendapat beberapa pengetahuan tentang pelanggan utama, memiliki reputasi baik dan berhubungan baik atau tidak dengan klien mereka. Yang kedua yakni pemasok, memasok barang berkualitas secara tepat, klien termasuk importir atau eksportir, kapasitas klien untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi apakah berjalan dengan baik atau tidak. Lalu, sifat jaminan yang diberikan klien kepada pelanggan, ketentuan diskon yang diberikan kepada pelanggan, penilaian terhadap reputasi klien, pemahaman operasi klien, sifat kontrak kerja dan hubungan klien dengan karyawan, sumber pembayaran klien, sumber pembiayaan klien, dan struktur kepemilikan klien. Yang kedua yakni terdapat tingkat industri. Pada tingkat ini, auditor akan mengevaluasi reputasi klien dari rekan-rekannya
dan mencari tahu dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Dalam tingkat ini, jika reputasi klien kita buruk atau reputasi klien auditor tersebut buruk, maka pelanggan atau pemasok dapat mengalihkan bisnis mereka ke perusahaan yang menjadi pesaing klien kita. Yang ketiga yakni terdapat tingkat ekonomi. Pada tingkat ini, proses audit akan lebih difokuskan pada resiko pernyataan pendapatan yang berlebihan dan biaya yang terlalu rendah. Dalam arti lain yakni perusahaan mungkin dengan sengaja mengecilkan laba perusahaan mereka. Resiko kecurangan atau biasa disebut dengan fraud. Resiko kecurangan merupakan tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil atau secara ilegal. Untuk mempertimbangkan penilaian resiko, ada 3 resiko kecurangan yang dapat dipertimbangkan, yakni dengan yang pertama, insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan. Dalam menilai resiko kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya untuk melakukan kecurangan. Contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan resiko penipuan meliputi yang pertama, klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, penurunan permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan klien, keuntungan jatuh, ancaman pengambil alihan, ancaman kebangkrutan, kerugian yang sedang berlangsung, pertumbuhan yang cepat, dan yang lain-lain. Yang kedua yakni terdapat peluang untuk melakukan kecurangan. Setelah mengidentifikasi satu atau lebih insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai apakah klien memiliki peluang untuk melakukan kecurangan atau tidak. Contoh peluang yang meningkatkan resiko terjadinya kecurangan yakni akun yang mengendalikan estimasi dan penilaian, volume transaksi yang tinggi menjelang akhir tahun, jurnal penyesuaian dan pembalikan yang signifikan setelah akhir tahun, transaksi pihak berelasi yang signifikan, mekanisme tata kelola perusahaan yang buruk, kontrol internal yang buruk, dan lain-lain. Selanjutnya yakni sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen, klien, dan staf terhadap kecurangan. Contoh sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan kecurangan yakni nada suara yang buruk di puncak, penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas, fokus yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan atau saham, sikap yang buruk untuk mematuhi peraturan akuntansi, dan lain. Selanjutnya yakni kelangsungan usaha. Dalam hal ini, auditor akan bertanggung jawab untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk menilai validitas asumsi kelangsungan usaha yang dibuat oleh manajemen klien dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ketika menyiapkan laporan keuangan. Di sini dibagi menjadi 2, yakni yang pertama resiko kelangsungan usaha secara indikator. Indikatornya meliputi yang pertama rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo tanpa adanya pembiayaan alternatif, kerugian yang berkepanjangan, ketidakmampuan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo, keengganan pemasok untuk menyediakan barang secara kredit. Jika auditor mengidentifikasi bahwa asumsi kelangsungan usaha diragukan, mereka akan melakukan prosedur untuk mengumpulkan bukti mengenai setiap faktor resiko. Jika auditor menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha diragukan, prosedur lebih lanjut dapat dilakukan.
Untuk yang kedua, yakni resiko kelangsungan usaha menurut faktor mitigasi. Misalnya itu, jika klien mengalami kekurangan uang tunai yang parah, tapi memiliki surat bank yang menyetujui untuk memberikan pembiayaan tambahan, maka surat tersebut mengurangi resiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin tidak valid. Tata kelola perusahaan. Menurut ASX, tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. ASX telah mengadopsi pendekatan jika tidak, mengapa tidak? Untuk rekomendasinya, di mana perusahaan yang terdaftar diharuskan untuk mengungkapkan apakah mereka telah mematuhi prinsip dan rekomendasi atau tidak. Saat memperoleh pemahaman tentang klien yang terdaftar, auditor akan mempertimbangkan kepatuhan klien mereka terhadap prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan ASX dan alasan klien untuk ketidakpatuhan jika berlaku. Teknologi informasi atau biasa disingkat dengan TI. TI merupakan bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan kompilasi laporan keuangan. Risiko yang terkait dengan TI termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak, dan data, kesalahan dalam pemrograman, kurangnya cadangan, dan hilangnya data. Kesalahan dalam pemrograman komputer dapat terjadi jika program tidak diuji secara menyeluruh. Program baru dan perubahan pada program harus diuji secara ekstensif sebelum dioperasikan. Program baru dapat dibeli langsung dari rak dan penyedia perangkat lunak atau dikembangkan secara internal oleh staf mereka sendiri. Ketika klien membeli program tujuan umum dari rak, ada resiko bahwa program akan memerlukan modifikasi agar sesuai dengan operasinya klien, yang dapat menyebabkan kesalahan berkelanjutan. Selanjutnya yakni prosedur penutupan. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Kemudian auditor akan menentukan resiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien mereka. Selain laporan keuangan tahunan, klien akan menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, dan atau setengah tahunan untuk keperluan internal atau eksternal. Dalam hal ini, jika auditor yakin bahwa klien mereka berada di bawah tekanan untuk melaporkan hasil yang kuat, maka terdapat resiko bahwa pendapatan yang diperoleh setelah akhir tahun akan dimasukkan dalam pendapatan tahun berjalan dan biaya yang dikeluarkan sebelum akhir tahun akan dikecualikan. Jika auditor yakin bahwa klien mereka berada di bawah tekanan untuk memperlancar pendapatannya dan tidak melaporkan setiap peningkatan yang tidak terduga, maka akan terdapat resiko bahwa pendapatan yang diperoleh sebelum akhir tahun akan dikeluarkan dari pendapatan saat ini, dan biaya yang dikeluarkan setelah akhir tahun akan